Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gitar om, dengan gitar ku puji dengan piano. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan apa? Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gitar, ku puji dengan piano. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gitar ku puji dengan piano. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sekali lagi, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau tercinta, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan lagi dari awal ya anak-anak. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku.
Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi katakan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom anak-anak, selamat bertemu kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya anak-anak, kali ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini tentang Immanuel. Apa itu Immanuel? Ya, mari kita baca bersama-sama ya di dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Ayo kita baca bersama-sama. Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Nah, itulah arti dari Immanuel. Immanuel adalah Allah beserta dengan kita. Wah, bagaimana ya Allah beserta kita? Pasti hebat. Allah beserta dengan kita luar biasa. Nah, sekarang kita akan melihat contohnya di dalam Alkitab, yaitu tentang bagaimana orang-orang Majus ini dapat bertemu dengan bayi Yesus, bayi putra manusia Yesus, bayi yang mulia, bayi yang ajaib. Kita baca di dalam Matius 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Nah, begini ceritanya. Ini ada sekumpulan orang Majus. Orang Majus itu apa sih? Orang Majus adalah orang-orang yang bertekun membaca, belajar tentang kitab-kitab. Orang pandai dan bijaksana karena dia selalu bertekun menyelidiki kitab-kitab. Pada saat mereka mempelajari kitab-kitab itu, mereka menemukan suatu catatan yang indah, yaitu di dalam kitab Mika pasal 5 ayat yang pertama. Demikian bunyinya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dan seterusnya bisa kita baca di dalam kitab Mika ini. Nah, ini membuat orang-orang Majus ini sangat bersukacita, sebab ini catatan tentang lahirnya Mesias, sehingga mereka menanti-nantikan akan datangnya saat itu. Sebagai tandanya, mereka akan melihat bintang yang lain daripada yang lain. Kalau bintang yang ada itu biasa, tetapi akan terbit bintang yang lain daripada yang lain, yang menandakan lahirnya Mesias, lahirnya putra manusia Yesus, lahirnya bayi yang mulia. Dan mereka menanti-nantikan saat itu. Nah, pada suatu kali ada seorang di antara mereka yang melihat bintang yang indah itu terbit. Bintang itu ada di angkasa, dan mereka bersorak gembira bahwa saat itu lahirlah Mesias, lahirlah putra manusia Yesus ke dalam dunia. Anak-anak, kalau manusia biasa, apakah ada yang lahirnya ditandai bintang? Begitu seorang bayi lahir,
oe, terus terbitlah bintang. Ada? Oh, tidak ada ya, tidak ada. Hanya bayi manusia Yesus ini yang lahirnya ditandai dengan terbitnya sebuah bintang, bintang yang berbeda dari bintang-bintang yang lain. Maka orang-orang Majus ini pun bergegas-gegas, mereka sangat bersuka cita, mereka sangat antusias, excited ya. Waduh, ini akan pergi, kita akan pergi mengunjungi, akan pergi menyembah kepada bayi yang baru lahir itu. Dan mereka berkemas-kemas, mereka menyiapkan apa saja yang harus dibawa. Sebab mereka juga tidak tahu perjalanan mereka akan memakan waktu berapa lama. Bisa seminggu, bisa 2 minggu, bahkan bisa sebulan, 2 bulan, mereka tidak tahu. Jadi mereka harus mempersiapkan semuanya dengan baik karena mereka akan berjalan. Kalau di dalam gambar itu perjalanannya naik apa? Naik onta ya. Dan memang pada saat itu belum ada mobil, belum ada transportasi bermotor. Jadi paling tidak mereka sebagai orang yang cendekiawan, seorang yang berkedudukan, mungkin mereka punya onta. Bisa saja ada yang jalan kaki dan sebagainya ya. Tapi kalau digambarkan ya naik onta. Ya mereka naik onta itu dan mereka berjalan. Dan mereka juga tidak lupa membawa persembahan-persembahan yang akan diserahkan, yang akan dipersembahkan kepada bayi yang akan lahir itu. Seperti kalau mama kalian pergi mengunjungi, menengok bayi yang baru lahir, pasti apa? Pasti dibawakan sesuatu, diberikan hadiah, diberikan kado, dan sebagainya. Juga dengan orang Majus ini, mereka tidak lupa membawa kado. Kadonya apa? Ya, nanti kita lihat ya kadonya apa. Mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu. Dan mereka berjalan dengan tekun mengikuti bintang ya. Bintang itu kemana arahnya, berada di posisi mana, mereka jalan ke arah itu. Mereka berjalan dengan tekun ya, dengan tekun dan sukacita. Sebab apa? Mereka akan bertemu dengan bayi yang mulia itu. Jadi mereka bersukacita dengan tekun berjalan. Nah, mereka berjalan dengan tekun. Ya, mereka harus berkorban. Mereka memang berani berkorban untuk sampai kepada bayi putra manusia Yesus. Mereka harus mau berkorban. Mereka dengan tekun berjalan. Mungkin ya kalau mereka capek, mereka akan istirahat. Mungkin kalau siang hari bintangnya tidak tahu di mana arahnya, di mana tepat posisinya, mereka istirahat. Tetapi begitu bintang itu kelihatan lagi, mereka berjalan ya. Mungkin mereka sambil bercerita ya, tapi mereka dengan tekun mengikuti arahan bintang itu. Nah, sekarang mereka sudah sampai di kota Yerusalem. Yerusalem merupakan ibu kota dari Israel. Jadi mereka beranggapan, nah ini kota yang kita tuju. Lalu mereka masuk ke kota Israel itu dan mereka masuk ke dalam istana Raja Herodes. Pada waktu itu Herodes sebagai raja di Yerusalem. Pada waktu mereka masuk, lalu mereka mengatakan maksud kedatangannya, yaitu untuk bertemu dengan bayi yang baru lahir, yang dinubuatkan dia adalah raja pemimpin Israel, orang yang dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel. Dan bayi itu baru saja lahir dan bintangnya terlihat di langit. Nah, Raja Herodes melihat bahwa ini adalah orang Majus, orang-orang yang pandai, orang-orang yang mengerti isi kitab, yang mengerti isi kitab-kitab yang ada. Dan Raja Herodes tentu saja merasa, ada raja yang baru lahir yang akan nanti menggantikan posisiku. Wah, Raja Herodes mulai panik, mulai takut, mulai khawatir. Tetapi dia pura-pura tenang. Maka Raja Herodes memanggil para imam-imam kepala dan ahli Taurat. Mereka dipanggil ke istana untuk menyelidiki kitab-kitab yang ada. Dan setelah imam-imam kepala dan ahli Taurat ini menyelidiki, mereka tahu bahwa di Bethlehemlah raja itu lahir. Maka Herodes memberitahu kepada orang-orang Majus ini,
bahwa di kota Bethlehem lah bayi itu lahir. Dan Raja Herodes berpesan, nanti setelah kamu ketemu dengan bayi itu, beritahukanlah itu kepada saya, dan saya pun akan datang menyembah. Itu dari mulutnya Raja Herodes. Tetapi dalam hatinya dia mempunyai rencana yang jahat. Sebab Herodes ini adalah raja yang jahat, orang yang mementingkan diri sendiri, orang yang tidak mau kalah dari yang lain, orang yang selalu minta menangnya sendiri, orang yang mementingkan diri sendiri, orang yang tidak mau kalau ada orang lebih berhasil, kalau ada orang lebih berbahagia, dia marah. Itu adalah tanda bahwa itu orang jahat. Kalau ada orang berhasil, kalau ada orang sukses, dia marah, dia mau mintanya nomor 1 terus. Itu tandanya orang sombong. Orang sombong itu direndahkan Tuhan. Kalau tidak mau bertobat, akan masuk ke dalam neraka. Hati-hati, jangan ada yang punya perilaku, tabiat, karakter seperti Raja Herodes ini. Dari mulutnya dia berkata bahwa nanti beritahukan kepada saya akan ikut menyembah. Itu dari mulutnya, tapi dalam hatinya kotor sekali, jahat sekali, punya rencana yang jahat yang akan membunuh bayi putra manusia Yesus. Nah, ini kelakuannya Herodes. Setelah orang-orang Majus ini berpamitan kepada Raja Herodes, maka orang-orang Majus ini melanjutkan perjalanan. Mereka keluar dari istana dan sekarang dia melihat lagi, oh iya, bintangnya itu ada di sana. Ya, kita salah ini. Ayo kita lanjutkan perjalanan untuk mencari bayi putra manusia Yesus ini. Ya, pada waktu itu memang belum tahu siapa nama bayi itu ya. Dan mereka orang Majus ini berjalan kembali menurut arahan bintang itu. Dan setelah mereka sampai di kota Bethlehem, maka bintang itu berhenti dan menandakan di mana tempat bayi putra manusia Yesus itu. Tentu bayi putra manusia Yesus ini sudah pindah, tidak lagi berada di kandang. Pada waktu gembala-gembala datang, setelah gembala-gembala di padang melihat pasukan malaikat menyanyi, memuji Tuhan, membuat kur malaikat itu, gembala-gembala ini jadi diberitahu bahwa ada raja yang lahir. Dan gembala-gembala ini datang kemana? Ke Palungan, betul ya. Tetapi setelah perjalanan orang Majus ini dari kotanya menuju ke tempatnya yang dituju ini makan beberapa saat. Tentu Bapak Yusuf dan Ibu Maria ini sudah berpindah ke tempat yang lebih layak. Dan setelah berhenti di situ, orang Majus ini masuk. Lalu orang-orang Majus ini datang masuk ke dalam rumah itu dan mereka bertemu dengan bayi yang mereka cari. Lalu mereka menyerahkan hadiah-hadiah yang mereka bawa. Berapa orang Majusnya? Ya, di dalam Alkitab tidak ditulis berapa orang. Mungkin bisa 3, mungkin bisa 4, mungkin bisa 6, mungkin bisa 10. Tidak tahu ya, tidak tertulis. Tapi di dalam gambar itu tergambar ada 3 orang. Sebab mereka membawa hadiahnya, persembahannya itu 3. Nah, 3 apa saja? Mur, kemenyan, dan emas. Mur apa? Apa untuk yang sekrup itu? Bukan ya, itu suatu barang yang berharga di zamannya. Itu adalah persembahan yang sangat berharga untuk bayi yang lahir itu. Dan setelah mereka bertanya siapa namanya dan sebagainya, mereka tahu bahwa itulah bayi putra manusia Yesus, Tuhan Yesus yang sudah lahir untuk kita semua. Inilah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Lihat tadi orang Majus itu dituntun bintang, jalan-jalan sampai akhirnya bertemu dengan bayi putra manusia Yesus.
setelah para orang Majus ini selesai dengan maksud kedatangannya, mereka minta izin pulang kepada Bapak Yusuf, Ibu Maria, dan kepada putra manusia Yesus yang masih bayi itu ya, yang masih kecil itu. Dan pada saat mereka tidur, mereka mendapatkan mimpi anak-anak. Dan malaikat yang ada dalam mimpi itu memberitahu bahwa mereka tidak boleh kembali ke Yerusalem, ke Raja Herodes, tetapi mereka harus pulang lewat jalan yang lain. Lewat mana? Lewat jalan yang lain. Jadi tidak boleh kembali, tetapi cari jalan yang lain untuk sampai ke tempat asalnya. Apakah para orang Majus ini mau taat? Bukankah mereka itu orang yang terpandang, orang yang terpelajar, orang yang mempunyai kedudukan, orang yang pinter? Nah, ternyata orang-orang Majus ini menurut, taat terhadap apa yang disampaikan oleh malaikat yang diutus Allah itu. Mereka cari jalan yang lain. Nah, ini indah. Walaupun mereka kaya, punya kedudukan, mereka pinter, tetapi mereka tetap taat kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Walaupun mungkin kalian berada, segala yang dibutuhkan tercukupi, kalian pinter, tetapi tidak boleh semaunya sendiri. Tetap harus menurut firman Tuhan. Seperti kalau pada saat itu orang Majus dipimpin oleh bintang. Apa sekarang kita mau cari bintang? Bintang mana yang bisa memimpin saya? Itu salah ya. Sekarang kita ini bukan dipimpin bintang, sebab sudah ada Alkitab. Nah, sudah ada Alkitab. Alkitab ini yang menuntun kita kepada jalan keselamatan, kepada Tuhan Yesus. Kalian belajar, kalian baca firman Tuhan setiap hari, dan kalian lakukan, ya, melakukan firman Tuhan setiap hari. Mungkin bisa sedikit, oh salah, tidak apa-apa, besok dicoba lagi. Loh, saya kok masih bertengkar dengan adik? Loh, kok saya masih males? Nah, semua harus diperangi. Jalan dengan tekun. Jangan, saya nggak bisa menahan emosi, mau bertengkar saja, mau berkelahi saja, mau membantah saja. Nah, itu namanya jatuh, itu namanya berdiri tetap, nggak berjalan. Kalau berjalan, berusaha, ya, berusaha mentaati firman Tuhan. Tante, kalian semua baca firman Tuhan tiap hari dan berusaha melakukan. Kalau melakukan, nanti pada saatnya akan indah di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan senang melihat orang-orang yang mau mentaati firman Tuhan. Itu artinya Allah beserta dengan kita. Jadi Allah beserta dengan kita yang harus belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Allah beserta dengan kita, hasilnya luar biasa. Kalau tidak mau dipimpin oleh firman Tuhan, mau jalannya sendiri, sesuka-suka sendiri, tidak bisa diatur, itu seperti Herodes. Akhirnya binasa, masuk neraka. Yang dapat kita pelajari, kita melihat orang Majus ini, dia mau belajar firman Tuhan, dia mau melakukan firman Tuhan. Apa yang tertulis, dia percaya dan dia melakukan. Dia tidak ingin puji. Dia tidak, ini aku yang bertemu dengan bayi Yesus itu. Tidak, dia tidak seperti itu. Dia rendah hati. Dia bertekun dalam firman Tuhan. Akhirnya dia diberi hikmat oleh Tuhan, dipimpin Roh Kudus, bisa berjalan sesuai dengan arahan Tuhan. Dan akhirnya dia bertemu dengan bayi putra manusia Yesus. Sedangkan kita melihat gembala-gembala ini, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang bukan orang kaya. Mungkin mereka orang miskin, tetapi mereka punya hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menyatakan kemuliaannya.
dia diperlihatkan paduan suara malaikat yang indah sehingga dia percaya dia bisa juga datang kepada bayi putra manusia Yesus. Sedangkan Herodes kehidupan yang sangat kaya, penuh kuasa, tamak, tidak mau kalah, sombong, punya pikiran yang jahat, akhirnya binasa, tidak mau mengenal kebenaran firman Tuhan. Walaupun dia diberitahu bayi itu lahirnya di Bethlehem, dia tidak datang menyembah, tetapi dia datang membunuh. Nah, itulah Herodes. Kalau orang tidak mau taat kepada firman Tuhan, tidak mau melakukan firman Tuhan, bahkan melawan firman Tuhan, apakah Allah beserta? Tidak, Tuhan tidak akan beserta. Tapi kalau kita semua mau taat dengar-dengaran pada firman Tuhan, pasti Tuhan akan menuntun kita kepada segala kebenarannya. Orang yang dituntun Tuhan, orang yang disertai Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita, itu luar biasa. Sudah pernah kita belajar tentang ayat ini, tapi kita mau mengingatnya lagi, yaitu di dalam Roma 8 ayat yang ke-31b. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Siapa yang bisa melawan Allah? Tidak ada, ya. Oleh karena itu kita harus berjalan dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Nanti Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada jalan kebenaran. Kalau Tuhan menyuruh sesuatu, lakukanlah. Kalau Tuhan menyuruh sesuatu, pasti yang disuruh itu adalah hal yang baik. Kalau yang baik harus diturut. Kalau tidak melakukan apa yang difirmankan Tuhan, apa yang sudah ditaruh Tuhan dalam hati kita, itu menjadi dosa loh, ya. Kita lihat ayatnya di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama ya. Ini ayatnya. Yakobus 4 ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, ini ya. Kalau tahu, sudah tahu itu baik, itu benar, itu sesuai firman Tuhan, harus dilakukan, belajar melakukan firman Tuhan. Jadi jangan sampai berbuat seperti yang dilakukan Herodes. Tahu berbuat baik tapi tidak mau melakukan, melawan firman Tuhan. Itu seperti Herodes. Kalau kita melakukan firman Tuhan, ada janji yang istimewa dari Tuhan, yaitu di dalam Mazmur 128 ayat yang ke-11. Ayo kita baca bersama-sama lagi. Mazmur 128 ayat yang pertama. Nyanyian siara, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Amin. Nah, berbahagialah orang yang takut pada Tuhan dan berjalan sesuai dengan apa yang ditunjukkannya dan hidup di jalan yang ditunjukkannya. Luar biasa. Tuhan pasti akan menolong kita, menyertai kita, memimpin kita sampai ke dalam kerajaan surga. Amin. Ya, semua menurut firman Tuhan ya. Tuhan Yesus sudah lahir. Firman sudah menjadi manusia. Manusia Yesus itu firman Allah yang menyampaikan kebenaran kepada kita semua. Jadi firman itu bersama-sama dengan kita. Immanuel. Firman Tuhan bersama-sama dengan kita, tuntunan Tuhan bersama-sama dengan kita, berarti Allah beserta dengan kita. Kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan, kalau kita mau taat kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Anak-anak, Tante mau ingatkan bagaimana sikap kita kepada orang tua. Kita harus menghormati orang tua, yaitu kalau mau pergi kemana-mana harus izin, harus memberitahu kepada orang tua. Jangan langsung pergi saja. Saya kan sudah besar, jadi saya tidak perlu minta izin. Salah. Kita harus memberitahu ya kepada orang tua kita, minta izin. Kalau diizinkan baru pergi. Kalau tidak diizinkan jangan pergi. Itu adalah anak yang taat dan hormat kepada orang tua. Minta didoakan kepada orang tua. Minta didoakan. Pak, minta didoakan, nanti saya ulangan. Oh, nanti saya ada tes. Ma, minta didoakan. Kalau di sana ada nenek, kakek, minta didoakan.
mereka orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mendoakan kalian dan Tuhan akan memberkati. Kalian juga mendoakan orang tua, mendoakan keluarga, saudara didoakan, jangan lupa ya, itu diperintahkan Tuhan, ada dalam firman Tuhan. Kita harus menghormati, menyayangi keluarga kita, bersikap sopan kepada orang yang lain. Dan kita harus rajin mencari kehendak Tuhan. Kalau kepingin sesuatu, akan melakukan sesuatu, kalian berdoa dulu. Minta pertolongan Tuhan, minta izin Tuhan. Loh, minta izin sama Tuhan? Iya, itu perlu supaya apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia, diberkati Tuhan, menjadi berhasil. Anak-anak belajar ya, mau belajar, berdoa dulu. Minta tolong kepada Tuhan. Kepingin sesuatu, berdoa dulu. Boleh enggak saya kepingin ini, kepingin itu, mau begini, mau begitu. Berdoa kepada Tuhan, minta persetujuan dari Tuhan. Jangan melakukan semuanya sesuai keinginan kita. Uangku ada banyak, enggak perlu minta izin. Salah, berdosa ya. Minta izin, minta konfirmasi pada Tuhan dan kepada orang tua. Sebab dengan kita berdoa, konfirmasi, tanya, izin kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Apa yang kita lakukan bisa berhasil. Tuhan sanggup menolong dan membuat apa yang kita kerjakan, apa yang kita inginkan itu terlaksana, tercapai. Tuhan beserta kita. Kalau tidak disertai Tuhan, bagaimana? Bisa-bisa itu bukan kehendak Tuhan. Kita bisa celaka, bisa rugi, dan banyak hal yang tidak menyenangkan terjadi. Bisa tersesat, atau mungkin bisa berhasil di dunia ini, tetapi itu bukan rencana Tuhan dan tidak diperhitungkan dalam kekekalan. Itu sebagai keberhasilan di dunia saja. Wah, itu rugi kan, kita tidak masuk dalam catatan Allah di surga. Tidak disertai Tuhan, bisa tersesat dan banyak hal yang tidak diinginkan bisa terjadi, bisa berdosa dan sebagainya. Kalau tidak disertai Tuhan, itu berjalan dengan kekuatan sendiri. Seberapa kuat, seberapa mampu kita tidak akan bisa. Tapi kita harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya Roh Kudus bisa menuntun kalian, menuntun tante, menuntun orang-orang yang mau dituntun oleh Tuhan. Hebat, pasti berhasil, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini sebagai ayat emas. Kita akan baca ayat ini ya, Matius 1 ayat yang ke-23. Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Oleh karena itu, kita harus mencocokkan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu kita bisa lihat di dalam Alkitab. Di sini kehendak Tuhan nyata. Baca ya tiap hari ya, puji Tuhan. Nah, sebelum masuk dalam doa, kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku.
kemanapun kita melangkah, disertai Tuhan, disertai firman Tuhan. Sekarang anak-anak, mari kita semua bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama ya. Bapa dalam sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, firman-Mu ini sudah selesai diberitakan. Tapi Tuhan, Engkau yang menyempurnakan, Engkau yang berbicara lebih lanjut di dalam hati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berikan hikmat akal budi supaya mereka mengerti, supaya mereka makin mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berkati orang tua mereka, berkati sekolah mereka, cukupkan seluruh kebutuhan orang tua untuk membiayai, mendidik anak-anak-Mu ini secara materi, bahkan terlebih lagi dengan tuntunan firman-Mu. Allah beserta kita, Engkau Allah Immanuel yang menyertai setiap keluarga, setiap anak-anak ini, supaya semua orang boleh makin dekat kepadamu, mengerti kebenaran firman-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga berkenan di hadapan hadirat-Mu. Pimpin kami Tuhan, sebab kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami harus senantiasa melekat kepadamu. Tuhan, Kau yang memimpin kami semua. Kami serahkan doa kami ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Yang percaya, katakan amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.